kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan buat segala berkat, kasih karunia Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kami sehingga kami dapat mengerti dan memaknai serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dalam khotbah kasualistik adalah dari kitab Roma pasal 6 ayat 19 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema yang sampai kepada kita pada saat ini ialah kudus. Saudara-saudari, dalam kitab Roma dijelaskan bagaimana Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Roma adalah supaya jemaat yang ada di Roma dapat kudus dan baik di hadapan Allah. Kata kudus diartikan dalam bahasa Ibrani adalah gadosi, dan dalam bahasa Yunani hagios, dan dalam pengertian lainnya kata gadosi diartikan juga suci, terpisah, dan dikhususkan. Saudara-saudari, berarti dapat kita memahami bahwa kata kudus itu adalah sesuatu yang terpilih, yang dikhususkan, dan juga baik dan benar di hadapan Allah. Demikian halnya pada konteks kitab Roma ini, saudara-saudari, yang dimana Paulus menekankan bahwa sejak semula manusia itu adalah hamba dosa dan hamba kecemaran bagi Allah karena perbuatan tubuh mereka. Dan demikian halnya sehingga Paulus menuliskan surat ini agar jemaat yang ada di Roma mampu hidup kudus sehingga mereka benar di hadapan Allah. Saudara-saudari, dalam konteks kita pada saat ini, di tengah-tengah zaman yang semakin maju, di tengah-tengah pandemi virus yang sedang menggerogoti kehidupan manusia, apa yang dapat kita lakukan supaya kita dapat hidup kudus dan baik di hadapan Allah adalah yang pertama, serahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, yaitu dalam ayat 19. Kenapa harus menyerahkan tubuh menjadi hamba kebenaran bagi Allah? Karena penekanan daripada ayat ini adalah semestinya anggota-anggota tubuh itu menjadi hamba kebaikan, menjadi hal yang baik di hadapan Allah. Tetapi akibat daripada perbuatan manusia itu menjadikan tubuhnya cemar dan najis di hadapan Allah.
melalui perbuatan-perbuatannya, melalui kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan sehari-hari, mengakibatkan kekudusan yang ada dalam dirinya itu hilang dan menjadi cemar. Yang kedua adalah hasilkan buah yang baik dari tingkah lakumu. Dari penekanan yang ditekankan di ayat 21 ini adalah hendaklah perbuatan yang kudus itu hadir dan memiliki buah yang baik dari tubuh kita. Yang ketiga adalah terimalah pengudusan dan hidup yang kekal dari Allah. Di ayat 22 sangat ditekankan, tetapi setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Maka ketika kita sudah dikuduskan oleh Allah, hendaknya kita menghargai itu. Karena Allah adalah kudus, dan kita adalah makhluk ciptaan Allah yang juga kudus di hadapannya. Akan tetapi jangan kita jadikan tubuh kita menjadi cemar, tubuh kita menjadi ternodai oleh tingkah laku kita, tapi jadikanlah itu menjadi harta kesayangan bagi Allah. Yang terakhir adalah kasih karunia Allah membimbing dan melindungi umatnya. Saudara-saudari, terimalah sukacita daripada Allah yang melampaui segala kebaikan dan kemurahan di dunia ini. Saudara yang terkasih, dalam konteks sekarang ini, di tengah kehidupan kita, ternyata zaman ini juga menuntut kita supaya hidup kudus, yaitu dengan stay at home atau di rumah saja. Mengajarkan bahwa kita harus menjaga kebersihan daripada tubuh kita itu sendiri, supaya terhindar dari penyakit, terhindar dari virus yang datang kepada diri kita, sehingga kita menjadi selamat. Demikian halnya penekanannya di sini adalah ketika kita mau hidup kudus di hadapan Allah, maka janji keselamatan itu hadir dan diberikan kepada kita, kepada umat Allah. Allah berkenan memberkati dan melindunginya senantiasa. Amin.